Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Fitria dari kelas A2 PGSD dengan NIM 22060324. Pada video kali ini saya akan menanggapi ataupun memberikan opini pada suatu berita yang akhir-akhir ini ramai ataupun sedang diperbincangkan di media sosial. Berita yang saya ambil yaitu dari Liputan 6 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2023. Berita ini mengenai kecerdasan seorang anak, khususnya seorang bayi. Nah, judul dari berita ini seperti yang tertera di sini. Oke, 6 potret Ken Kulus bareng orang tuanya. Bayi ajaib disebut reinkarnasi Albert Einstein. Dalam video ini disebutkan bahwa baru-baru ini viral bayi dengan kecerdasan di atas rata-rata hingga dijuluki netizen sebagai bayi ajaib. Bayi ajaib ini sangat pintar dan memiliki kemajuan belajar yang tinggi. Bayi bernama Kenneth atau akrab disapa Ken Kulus disebut netizen sebagai reinkarnasi Albert Einstein. Nah, di sini juga disebutkan bahwa Ken Kulus lahir dari orang tua bernama Kevin Immanuel, yaitu ayahnya, dan Chika, ibu dari Ken Kulus. Ken Kulus lahir pada 12 Desember 2021. Kini usia Ken Kulus menuju 24 bulan atau 2 tahun. Kevin dan Chika bercerita, Ken Kulus saat berusia 21 bulan sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan terkait wawasan matematika. Ken Kulus sudah tahu bagaimana rumus matematika dari luas balok, keliling, lingkaran, dan berbagai rumus lainnya. Bahkan bayi ini juga sudah tahu nama organ dalam tubuh manusia. Kepintaran Ken Kulus membuat warganet takjub dan sepakat menyebut bayi ini sebagai reinkarnasi Albert Einstein. Nah, teman-teman, di video tersebut disajikan beberapa potret yang menunjukkan Ken Kulus sangat cerdas dengan memiliki keinginan belajar yang tinggi. Kemudian, orang tuanya mengakui di dalam berita tersebut kewalahan saat mendidik Ken Kulus karena minat belajarnya yang sangat tinggi. Kemudian Ken Kulus juga sering mengalami tantrum saat keinginan belajarnya tidak dituruti oleh ibu dan ayahnya. Nah, saya ingin menanggapi kecerdasan yang dimiliki oleh seorang bayi yang bernama Ken Kulus tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan teori psikologi pendidikan, salah satu teori yang bisa dikaitkan dengan kecerdasan bayi ini yaitu menurut teori behavioristik yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov diantaranya dan juga Edward Thorndike. Teori behavioristik ini merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Saya ingin meng-highlight terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Nah, mengapa seorang bayi Ken Kulus ini bisa mempunyai kecerdasan di usia bayi yang baru saja akan menginjak umur 2 tahun. Di usianya yang cukup masih terbilang bayi ini, Ken Kulus sudah bisa menghafal rumus-rumus matematika ataupun organ tubuh yang ada di tubuh manusia gitu. Di antara beberapa ciri dari teori behavioristik ini bahwa belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam hal ini, Ken Kulus selalu dibiasakan untuk belajar oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Bahkan Ken Kulus ini sudah dikenalkan dengan stimulus-stimulus berupa buku. Mungkin dari sejak ia lahir diberikan buku-buku yang sesuai dengan
perkembangan bayi itu sendiri. Kemudian dari pola asuhnya sendiri itu membentuk agar Kenkulus ini suka terhadap belajar. Pada awal mulanya Kenkulus ini dibiasakan untuk membaca sebelum tidur. Nah, kemudian ibunya memberikan kepada Kenkulus penjelasan bahwa membaca itu merupakan belajar. Kenapa? Agar Kenkulusnya ini memiliki kebiasaan ataupun kesenangan untuk belajar. Jadi, mengapa Kenkulus memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki kemauan belajar yang sangat tinggi ini? Dikarenakan stimulus yang selalu diberikan oleh kedua orang tuanya. Kemudian dia dibiasakan untuk hal itu, sehingga tertanamlah kebiasaan belajar dan kemauan belajarnya itu meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.